kembali lagi sama gua di sini Suhana di ruang Milenial. Ini dong, Milenial. Bukan gini. Milenial. Gitu Oke, ya. Milenial Oke. guys. Hari ini gua sama siapa namanya? Masa nggak tahu aku sih. Perkenalkan diri dulu Oke, dong. perkenalkan nama saya Dede Lestari Putri, biasa dipanggil Dede. IG-nya ya, Dede_LPB, bukan IPB. Oke. LPB. LPB, Oke. soalnya banyak orang IPB mulu. Begitu. Dede. Mm-mm. Dede kan panggilannya bukan? Ya, Dede. Ya, Kakak. Oh, Dede. Ya, kalian akan panggilnya? Ya, Kak, aku panggil Kakak aja ya. Dede. Bisa cerita nggak Dede? Hah? Nggak cocok. Dede, ya panggilannya Dede aja ya. Ya. Dede kembali. Aduh, nyenye. Gimana? Enggak. Gue nanya nih. Sekarang nih, kesibukannya apa sih Dede? Kesibukan aku yang kamu tahu gimana? Ya keseharian sih kok aku tampil nggak kece di mungkin. Instagram ya kan, selalu tampil kece di Instagram. Gue aja ya. Kamu lagi dong lu. Iya, gimana dan ya? Gak enak aku kamu. Emang Gue kenapa lu sih? aja. Emang apa? Ntar lu baper lagi. Iya, deh. ada bapak lagi aku kamu menjadi kita lagi. Iya, nggak apa-apa sih. Hah? Gue lu aja lah. Ya, Oke, gue. Aku kamu, gue lo. Gue. Oh gue. Halo, kenapa gak enak banget itu? Ya, gue lu aja. Lebih halus gitu aku kamu gitu. Gue lu aja. Oh, ya udah, gue lo. Kan milenial. Iya, gue lo gue N, bukannya Oke. satu gitu. Oke, lanjut. Enggak, lanjut. Dede, kesibukannya, gue lihat tuh selalu tampil kece di Instagram, ya. Masa sih? Iya dong, gua dulu teman-teman kepoin nih. Dede, apa tadi tuh Instagram lu? Underscore. LPB, bukannya IPB, Ya, LPB. LPB, Ya. oke. Lu perhatiin deh teman-teman, Instagramnya itu buset tampil kece dia. Di Instagram itu bukan main. Ya, padahal kece ya bom aslinya. Ya. Ya emang bener lagi bulutnya sekarang. Kece. Diculik sama dia. Oh. Terus gimana? Ya. Itu lu pasti punya perjalanan hidup lu di situ. Sampai saat ini ya kan lu selalu tampil kece di Instagram. Perjalanan hidup lu bisa cerita nggak itu semua gimana perjalanan hidup lu dari situ? Sedih. Jangan sedih, Ben. Jangan sedih, Ya, Ben. sedih ya. Iya, kita harus Kalau semangat. diceritain panjang banget. Ya nggak apa-apa. Ya, panjang Cuman banget. butuh cerita dari lu. Ya. Pokoknya panjang banget. Memang basicnya dari kecil tuh memang udah suka fashion dan paling centil lah gitu dari kakak-kakak aku gitu. Kain gitu. Betul. Pas menjak ke Jakarta, kan aku anak rantau ya. Anak Su. rantau. Iya, Asli mana? Masih Palembang, kita galau. Oh gitu, Pempek. Ya, mungkin dari mungkin nggak ada yang tahu aku asli mana. Kebanyakan mungkin ngira kalian aku orang Jakarta kali ya. Kok jadi aku ya? Aku sama mereka dong, gitu. bukan sama lu. Oh, Nah, gue kira aku kamu gitu. ya aslinya aku Palembang, wong Sumatera. Iya, wong kita galau. Baca dak baca Palembang? Baca dak? Gak bisa gue apa nih? Betawi, Oh, men. Betawi. Iya, kan senggol bacok kata Oh orang. gitu. Oke. Iya, Pokoknya pas pikiran. ke Jakarta itu niatnya memang mau kerja sama kuliah aja. Kerja sama kuliah. Dan dunia fashion itu sebenarnya aku masuk telat ya untuk umur aku pas jadi ketahuan dong udah tua sekarang. Pokoknya pas dari Gimana nanya ya? 2017. Oh, 2017 itu setetar awalnya cuma iseng ikut sama teman soalnya gue ini anaknya suka traveling juga. Oh gitu, suka traveling jalan-jalan gitu ya. Soalnya udah kerja di salah satu perusahaan dan bikin aku memang bener-bener istilahnya kayak mumet banget, tapi Sabtu Minggu tuh harus traveling. Traveling. Ya bener-bener yang tahu teman-teman dari aku pasti tahu kan aku selalu jalan-jalan ngancok kemana. Pokoknya nggak pernah kalau Sabtu Minggu tuh di rumah aku anaknya. Nggak betah gitu ya. Iya, Nggak betah, pokoknya ya. bener-bener bikin kayak Dede tuh kayak bukan Dede loh kalau Sabtu Minggu di nggak rumah. jalan Orang gitu. yang teman-teman aku dulu gitu suka jalan banget. Suka eksplor tempat-tempat yang menurut aku bagus view-viewnya. Itu salah satu aku pernah tuh hunting tuh ke Jogja terus ke Bandung karena liburan tuh nggak harus keluar negeri. Iya. Benar nggak sih? Yang penting kita menikmati suasananya, alamnya, terus bener-bener kita sendiri yang bikin nyaman tuh, karena kita kalau udah nyatu sama alam tuh beda. Sombong dikit. Omongan lo itu loh, itu omongan lo menyatu dengan alam, men. Iya. Menyatu dengan alam itu beda, men rasanya. Ya,
Pokoknya berawal dari traveling, makin sini aku juga kaget kok banyak banget gitu tiba-tiba followers tuh naik di situ di salah satu foto gue yang di foto aku. Foto aku. Foto aku. Foto lu gue. Foto gue lu. Oh iya foto gue. Gue sama ngomong sama lu gue ya. Sama mereka aku. Gini foto aku gitu. Ya, foto gue di Jogja. Terus aneh. Dulu kalau kalian tahu Instagram awalnya itu belum ada di explore yang tampilin semua akun-akun di situ. Ya nggak sih, masih kosong gitu aja. Bener kan? Nah, ingat banget Instagram 2017 itu explore sudah muncul. Mungkin muncul di explore. Explore. Orang-orang tuh. Ya. Soalnya aku Instagram udah main dari 2011. Lama juga sekarang 2029 tahun ya. Nah dari situ, dari yang Jogja postingan aku salah satu naik lah di explore itu mungkin. Nah makin di situ kok. Iya di pokoknya banyak banget di situ komen-komen, terus tentunya iklan ya. Penambah pelangsing lah gitu-gitu. Terus followers tahu makin naik lah sama likers juga. Nah dari situ, ini kan aneh kan, nggak biasanya. Terus aku gembok dong. Followersku sebelum naik sekarang, dari awal tuh tau nggak berapa? Berapa coba? Tahu dong? 9.000. 9.000. Iya, itu karena aku memang aktif banget di sosmed. Aku anaknya suka banget. Iya, anak yang suka selalu mainin handphone. Nggak juga lah. Iya, jadi ada poin-poin tempat-tempat tertentu lah, nggak harus main gadget terus kita kan. Nah dari situ main ketemu sama temanku, dia memang kebetulan kerja di dunia sosial media yaitu ke ranah Instagram. Dia bilang kayak gini, aku sebutin namanya, hai Bebda, semoga nonton ya. Hai siapapun kamu di sana, semoga nonton ya. Siapa? Punya? Gak tahu. Jadi namanya Da. Nah si Da ini dia bilang, Dek kalau bisa akunnya jangan digembok. Gitu. Berarti dia ngajarin lu ya? Ya katanya jangan digembok, jangan di private, katanya buka aja akunnya. Gitu. Nanti kamu bakal jadi selebgram. Gitu. Aku tahu apa sih selebgram itu. Ngomong ini loh, jadi dia nunjukin salah satu selebgram yang memang udah hit lama dari 2016 lah mungkin ya di atas aku. Nah liatin contohnya ini seperti ini, nanti kamu banyak endorse lah, banyak terima job dan segala macem. Oh gitu tuh kan, aku belum kan sadar, bilang nggak apa-apa, kamu coba aja dulu. Aku awalnya masih takut karena kayak nggak biasanya gitu loh, Instagram aku selalu dipenuhin sama banyak komen gitu, iklan, terus di post dan segala macem gitu. Nah mulai di situ aku mulailah buka bener-bener nggak private lagi lah Instagram. Dan aku semakin semangat, kata teman-temanku tadi, untuk terus aktif di dunia Instagram karena aku memang orangnya suka traveling juga. Semakin kita aku explore lagi ke dunia traveling aku, spot-spot yang unik. Spot yang unik. Berarti bermodal dari situ dulu ya. Bermodal dari suka traveling. Iya, aku memang suka hobi. Iya, hobi traveling berarti kan. Hobi traveling. Semua orang pasti hobi traveling. Iyalah. Siapa sih yang hobi traveling itu yang refresh otak gitu. Cuman aku travelingnya lebih kayak spot. Aku lebih suka nunjukin sesuatu spot di background aku loh. Inilah nunjukin istilahnya yang unik loh di kota ini gitu. Aku lebih suka ke situ walaupun akunya kecil menyempil di background itu. Ya mungkin aku gitu. Pasti kalau kalian lihat di Instagram aku kebanyakan background gitu ya. Pokoknya aku nyempil aja gitu di Instagram gitu. Yang penting aku kecil gitu nggak apa-apa, yang penting spotnya indah. Spotnya indah gitu ya, kelihatannya bagus gitu ya. Kalau zoom aku dikit nggak apa-apa. Berarti ini mah bisa nih ada orangnya gitu ya. Iya. Berarti berawal dari suka traveling. Traveling, terus ke dunia model juga. Aku sebenarnya dari dulu banyak tawaran juga, udah dari SMA gitu. Dari SMA gitu model. Cuman aku nggak mau. Kurang pede. Apa nih? Kurang sih, kayak bukan passion aku aja, karena memang awal aku bilang passion aku dari awal memang traveling aja gitu, pengen jalan-jalan gitu kan. Suka jalan-jalan, itu cuma hobi aja ya? Hobi aja. Nah berawal dari ada temanku iseng, kita ikutan lomba event. Jadi Sabtu Minggu tuh aku biasanya ngajakin teman. Nah temanku pada nggak bisa diajakin jalan-jalan, otomatis aku harus keluar nih, pokoknya intinya keluar Sabtu Minggu intinya dulu kan. Jadi keluar, terus diajakin lah sama temanku malah ke dunia event hijab model. Hijab model 2017 banget. Di situ mulai lomba apa?
Apa lomba fashion, lomba di Bekasi, terus ada di situ, pokoknya bener-bener di situ. Walaupun aku sendiri ke dunia fashion itu nggak ada basicnya, nggak bisa catwalk, nggak bisa masih bener-bener nol banget lah dari dunia entertain gitu. Maksud itu dari dunia modeling, gitu intinya gitu. Gitu. Tapi kebetulan aku belajar kok, oh ini kok bisa gitu kan. Terus malah aku yang menang, yang masuk ke 10 besar pada waktu itu. Misalnya ini teman aku nggak masuk, jadi ini kayaknya suatu penghargaan banget buat aku. Masa iya aku harus berhenti di sini, sedangkan temanku banyak yang lain-lain berlomba, istilahnya kok aku langsung stop di sini, gitu kan akhirnya. Jadi ya udah di situ ternyata keluarga aku support, teman-teman aku support. Kamu tinggi katanya, kamu coba aja katanya terjun ke dunia model. Oke dong, aku coba di situ. Terus aku coba, terus efeknya juga ya lumayan. Terus otodidak juga belajar catwalk semuanya, pronunciation, public speaking juga. Terus istilahnya demam panggung kita tuh udah benar-benar hilang ya pada saat itu pernah. Karena beda kita pas posisi di panggung itu benar-benar beda. Pertama kali. Terus aku alhamdulillah udah ke ranah ke catwalk juga. Semenjak itu aku iniin sampai aku pernah ikutin salah satu event yang gede itu Dream Girls. Sampai aku masuk ke Best Goyang. Maksud itu sampai itu pun juga aku nggak nyangka aku bisa menang situ misalnya gitu kan. Itu juga berkat doa dari orang tua juga. Karena aku datang ke event itu aku bilang minta doa sama orang saudara kelas, sampai orang tua ibuku aja nangis gitu sampai berdoa. Itu sesuatu yang istilahnya memang benar yang doa orang tua, apalagi itu benar pasti langsung ijabah sama Allah gitu kan misalnya. Ya udah di situ aku masuk ke 3 besar lah intinya gitu kan, 4 besar lah gitu kan, Best Zoya Dream Girls gitu 2017 dari situ. Terus makin ke sana, makin ke ranah ke dunia model dan segala macam, makin memperluas teman semuanya gitu-gitu. Semakin kesini semakin diikutin lomba-lomba juga sama teman. Alhamdulillah ya, karena kita udah pernah gini sekali jadi kayak candu gitu loh. Jadi ya intinya ya, jadi pengen selalu itu. Iya, pengen coba. Iya. Terus pada akhirnya ya udah nggak masanya lagi ke sana gitu. Tapi gue mau nanya lagi satu nih, ya kan dari dunia itu suka duka lu seperti apa di dunia itu? Dunia fashion itu gitu. Lu kan hobi traveling nih, ya utama hobi traveling, lu beranjak ke fashion show gitu, ke catwalk gitu. Pasti dalam itu ada suka dukanya. Banyak ya kan? banget. Ya. Kita kan nggak mungkin selalu nge-share yang aku bukan tipe kalian yang selalu nge-share yang duka-dukanya. Pasti aku selalu nge-share yang ya udah yang mereka tahu ya aku be happy. Mereka taunya gitu kan di dunia Instagram gitu. Karena kan dengan kita happy kita ngasih aura positif juga buat para followers kita, buat mereka juga yang ngelihat feed aku dan semuanya gitu. Nah, sebenarnya di balik itu juga aku pernah di-hack juga loh. Pernah di-hack akun Instagram ya? Iya. Makanya akun Instagram aku yang sekarang itu pas dulu inget banget Rehan, mungkin Rehan nonton ya yang di Solo dan itu. Halo Rehan, I love you. Ternyata coba kenyut. Wow, Rehan halo. Bener. Dia cowok anak IT, pokoknya pintar banget di Instagram. Aku sempat pernah down gara-gara Instagram gue dihack. Mau tau ceritanya nggak? Ya pengen sih, gimana ceritanya ya, kan ini perjalanan hidup seorang Dede Lestari Lestari Putri Bisma, panjang banget sih namanya. Makanya disingkat Dede LPB gitu, bukan IPB ya, LPB. Tapi ya udah. Apa tadi? Yang itu loh yang si Rehan. Dede Lestari Putri Bisma ya. Lupa namanya, siapa dia namanya? Dede Lestari Putri Besma. Oh, iya. Oke, udah bagus gitu. Betul. Bisa gua apa kan namanya, enggak ribet. Yang penting panggil Dede aja yang sikat ya. Dede. Berarti Dede. Iya, Kakak. Iya, oke. Ya, salam Rehan, semoga nonton. Dia salah banget sama dia karena dia ngebantu balikin akun aku kembali. Mungkin kalau nggak ada dia, mungkin aku ya harus dari nol lagi gitu Instagram dan segala macam. Jadi itu berawal ceritanya aku udah lagi naik gitu waktu itu. Naik karena naik mana? Naik mana? Pengen ke pelaminan.
Itu juga akan salah satunya. Jadi malu jadi zoom ya muka aku. Nanti kelihatan merahnya. Naik kemana serius naik. Instagramnya followersnya sedang naik gitu Ya, dong. lagi Jelas naik dong. lagi naik-naiknya Oh, gitu. naik-naiknya enak banget lagi naik ke pelaminan. Oh ya, amin. Amin. Kapan ya, Mak? Entar lah bahas itu. Udah itu nggak usah dibahas, itu nggak penting. Nggak boleh Penting itu. thread gitu. Oh, gitu. Harus Yang ke penting thread. gimana itu sedang naik-naiknya sempet Jadi down. apa itu namanya, waktu itu lagi posisi kerja, terus tahu-tahu ada aku buka Instagram. Nah di situ ada nge-DM endorse, dan endorse itu langsung gede nominalnya, dan dia langsung ACC gitu, langsung ACC. Aku buka dong link itu, katanya harus pakai akun Gmail, password dan segala macam. Pas aku buka di situ, ternyata ya itu email dan password aku udah dihack di situ. Pas tahu-tahu mau buka Instagram, mau konfirmasi, kok nggak bisa masuk ya gitu ke aplikasi yang buat endorse ini gitu. Pas buka nggak bisa, Instagram aku dibuka, udah panik tuh di situ. Terus ada notif di Nangis nggak tapi? di notif di email gitu kan, katanya your email udah diganti, udah dihack sama akun lain gitu. Ini panik dong gitu kan. Untuk teman aku tahu, katanya udah kamu coba aja, tolong dilaporin ke Instagram segala macam. Udah coba berusaha dan segala macam, tetap bisa. Itu yang namanya lagi kerja gimana sih, terus bener-bener rasanya lagi nggak konsen banget, terus kayak down, terus seminggu aku nggak main Instagram. Rasanya kayak gimana gitu, misalnya gitu. Orang selebgram nggak main Instagram, bisa kebayangin gimana. Dulu belum jadi selebgram. Oh, belum jadi selebgram. Oke. Iya. Makanya buat kalian kalau ada minta email dan segala macam di ini, mungkin ada teman-temanku juga pernah dihack juga. Maksudnya itu hati-hati aja gitu kan. Karena hack juga nggak hanya ke selebgram, ke akun-akun biasa juga pasti dihack juga, Pasti ada dihack banyak juga, gitu. Jadi aku buka Instagram baru dan followersnya teman-teman terdekat aku. Terus aku follow aja teman-teman yang sering komen di Instagram aku. Nah, salah satunya juga Rehan gitu, aku follow lagi. Kita tahu bikin story aku kangen deh sama akun Instagram aku yang lama, aku bilang gitu. Pas ternyata dia respon, katanya kenapa gitu, pantas aja nggak nongol, sepi dan segala macam gitu. Aku bantu boleh nggak? Tolong. Ya udah dibantu, lanjut ke WA, terus email dan password aku yang lama aku kasih dan segala macam. Sebelumnya kakak udah laporin ke Instagram ya? Iya, pantesan ini lagi nunggu, nggak boleh. Dia juga nggak bisa ngotak-ngatik nih. Aku udah bersyukur di situ. Terus ternyata susah aku liatin berapa sih ini hack balik gitu. Lumayan ya untuk bayar. Untuk hacker itu lumayan gitu kan, sesuai followers juga katanya gitu. Katanya 30.000 lah dulu tuh followers aku dulu waktu itu kan. Baru 30.000 ya? Baru 30.000 gitu. Nah di situ dibantu sama dia kan, panik kan segala macam gitu. Ya udahlah, aku udah ikhlas. Kalau memang udah itu yang penting kita harus ikhlas dulu. Karena ikhlas sesuatu itu memang harus ikhlas. Karena sesuatu yang harus ikhlas pasti di sesuatu diganti yang lebih baik lah gitu. Tahu-taunya ada kabar bagus nih, Instagramnya udah bisa nih kak gitu, coba deh ini. Terus diganti email nih, passwordnya juga yang dibikin biar nggak bisa dihack lagi. Alhamdulillah sampai sekarang juga aman Instagram aku. Terus ternyata pas aku buka Instagram aku yang lama, kok nggak dihapus-hapusin, karena Instagram aku itu mau dijual waktu itu 10. Ya dulu kan pas followers 30k waktu itu ditawar 10 jutaan kalau nggak salah. Kan aku langsung bikin feed di IG kalau Instagram aku udah kembali dan dihack sama si hacker gitu, dan dibantu sama ada namanya si Rehan. Dibantu terus siapapun Instagram kalian, jadi aku ngepromosiin dia dong gitu. Siapa tahu ada, ternyata teman aku juga banyak gitu, beberapa, dan foto-fotonya udah di-nolkin, udah dihapus semua tuh fotonya. Sama yang nge-following juga udah dihapusin semua. Tapi alhamdulillah karena dia nawarin Instagram aku bayar tinggi, mungkin yang lain nunjukin kalau aku ini aktif gitu kan gitu. Terus belum dihapus-hapusin gitu. Senangnya tuh alhamdulillah tuh yang di situ. Maksudnya masa iya aku harus dari nol lagi gitu kan. Capek ya kalau dari nol ya? Ya Bu, capek nih, haus nih. Minum. Ntar dulu ngobrol dulu lah. Minum ntar belakangan. Gua juga itu haus nih. Oh iya. Lu ketawa mulu anjir. Ya jadi si Rehan dibayar. Jadi enggak dibayar Rehan. Enggak, dia enggak mau gitu. Berapa deh gitu, ini berapa gitu.
dia cerita aja katanya, Kak tahu nggak aku dicaci maki nih sama si yang hacker, atau ngomong munak lu, atau ngomong dibayar berapa sih sama si Dede, kata ngomong gitu kan, katanya sini gue apa yang bayar aja kita bagi dua hasilnya atau segala macam, orang ini tinggal dikit lagi nih deal dan transfer ke gue, misalnya yang si Gitu, hacker kata itu. hacker itu. Sampai bahasa binatang keluar ngomongin si Rehan ini gitu. Nah Kak lihat nih chatnya, aku ngomong dia nggak terima kalau di apa aku ambil kembali gitu kan. Dia malah nasihatkan balik istilahnya kegunaan apa IT itu istilahnya apa ke ranah yang ke server yang kayak gitu itu jangan dimanfaatin yang nggak bagus gitu nasihatin. Ya udah istilahnya aku ya alhamdulillah ini pelajaran banget buat aku, buat mungkin semuanya juga, mungkin ada yang pernah ngerasain yang dihack juga. Terus makin situ juga ya alhamdulillah si Rehan ini juga ngebantu gitu teman-teman aku beberapa yang dihack juga gitu, karena nggak hanya selebgram ya yang dihack gitu. Tapi orang biasa juga bisa ya? Iya, yang kayak followers 2000, 3000, karena dia tetap marketnya juga karena dijual-jualin juga dengan nominal mungkin bayarannya kecil. Mungkin ya gitu. Nah jadi aku tahu juga ke sana, maksud tuh oh kayak gini ya permainan Instagram. Jadi kayak pengalaman banget gitu pernah dihack. Makin sini ya udah aku udah di Instagram aku ya alhamdulillah udah di apa biar nggak kembali lagi deh. Gitu. Terus makin sini ya udah terus jalan apa adanya gitu. Jalanin apa adanya. Kayak sekarang jalannya apa adanya ya? Iya. Tuh. Apa sih? Enggak, udah nggak usah dibahas ya. Ya gue mau nanya Simbu, berhubung dengan pekerjaan lu di bidang, tadi kan lu sempet menyinggung lu pusing dengan pekerjaan, lu kerja di bidang apa? Oh, kalau sebelum lu masuk sekarang ini, lu bekerja di bidang apa? Iya, karena aku juga ini sebenarnya freelance ya ke dunia Instagram ini. Iya, dunia Instagram freelance. Istilahnya ada kerjaan pokok aku. Sebelum 2017 itu aku masih supervisor. Supervisor apa? Supervisor apa retail ya? Oh retail. Sepatu retail. Sepatu gitu. Ada aku handle 3 brand sepatu di situ. Terus ngurus-ngurus SPG, terus acara-acara dan segala macem. Pada akhirnya itu bener-bener bikin aku apa? Bener-bener suntuk lah gitu. Jadi aku memang harus traveling gitu. Tapi itu masih di Palembang apa dari Jakarta? Udah di Jakarta, Pak. Kan ini kita berawal dari Jakarta. Kita udah ngomong dari Jakarta nih. Berarti semuanya di Jakarta. Iya, kan enggak pakai bahasa kita lagi. Iya, kayak keluar juga bahasa Palembangnya nih. Ai, cak Aduh, saya ngomong Palembang. Iya, kan ada ngomong bahasa Palembang. Nggak bisa saya, nggak ngerti. Macam mana pula itu? Beda gitu. Iya, horas. Nah, jadi di retail berapa tahun? Aku 3 tahun. Terus 3 tahun, terus join kerjaan sama tante apa di bidang properti. Properti. Jadi ternyata properti juga aku bisa lebih banyak waktu ke Instagram juga. Lebih freelance, jadi nggak tahu. Dan aku fokus benar-benar traveling di properti ini. Vakum traveling saat di properti? Ya. Vakumnya karena namanya Sabtu Minggu, klien-klienku banyak di Sabtu Minggu gitu. You know lah Pak. Iya, saya tahu. Aku gitu. Sabtu Minggu buat marketing pasti ngerasain ya ketemu klien di Sabtu Minggu. Jadi karena traveling tuh nggak mungkin dong bisa sehari doang, pasti harus 2 hari atau 3 hari gitu. Makanya susahnya di situ. Jadi banyak kan hari biasa aku kosong. Dari situ aku ngerasa dong udah mau 3 tahun apa 2 tahun gitu aku fokus di traveling, menyusut Instagram aku. Sedih banget ya menyusut aku di traveling. Jadi bener-bener turun banget, terus ngerasain banget yang naik turunnya followers juga, terus bener-bener ini karena aku kalau fokus satu dulu gitu. Jadi aku kemarin fokus ke kerjaan. Alhamdulillah ke dunia marketing yang aku basicnya sebenarnya yang ada di marketing, yang kerjanya di balik layar, alhamdulillah aku bisa di situ juga. Maksudnya tuh join sama tantaku, sama interior design gitu, unit dan segala macam. Mainnya malah main apartemen nih, bukan main-main ke Jogja. Iya Jogja gitu, lagi, iya gitu. Makanya pengen banget deh aku fokusin lagi ke traveling lagi gitu kan. Nah, ya itu, jadi tanteku juga ternyata support. Pas aku di ini, aku ada tawaran sampai pernah ke Bali. Ke Belitung. Itu dibayarin?
Hah? Itu dibayarin? Iya, makanya nggak pernah jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan tapi gratis Gratis. lagi. Ya, jadi Itu yang semua orang inginkan itu jalan-jalan Iya, tapi jalan-jalan gratis. kalian bisa kok jalan-jalan Iya. gratis. Bisa ya? Bisa. Pasti. Oh, bisa lah kalau intinya ada kemauan sih. Betul. Iya. Ada kemarin. Yang penting kita ini aja, kita jangan selalu pikiran aku nggak bisa, aku nggak bisa. Jangan takut untuk gagal gitu. Jangan itu, karena aku sebelumnya juga aku nggak mau seperti yang orang bilang selebgram. Sebenarnya aku biasa aja orangnya. Aku bukan selebgram sebenarnya. Iya. Cuman lu aja yang nyebut, gue enggak sih. Enggak juga sih. Lagian bawa yang foto katalog itu loh yang gue kenal lu tuh kayak gitu. Lu tuh suka foto shoot. Aku memang gitu. hobi foto, suka foto. Lu suka foto. Foto barengin nanti kita berdua di pelaminan. Halo, maaf ya. Saya cubur nanti di kamera. Canda men. Bercanda, tenang aja. Ya bercanda. Iya, gitu. Terus gue mau nanya lagi, salah satu gimana lu mensiasati keuangan lu di saat lu suka traveling dulu? Pokoknya pas lagi traveling, ya namanya traveling pasti kita harus ngeluarin budget ya kan. Kita harus siap di situ, jangan kita takut nanti uangku habis. Jadi kita soalnya sibuk apapun karena kita perlu traveling gitu, sesekali aja. Tapi walaupun ini Nggak Sabtu Minggu ya, nggak setiap Sabtu Minggu gitu. ya, itu masa-masa pas masa-masa bener-bener untuk kerjaan ya di situ waktu itu. Ya minimal sebulan sekali lah Ya, gitu. sebulan Walaupun sekali. traveling nggak keluar kota ya traveling yang dekat-dekat aja. Ke taman gitu ya. Taman gitu. Yang penting jangan apa itu namanya? Apa itu dong? Apa dong? Apa dong? Kita tahu, kita bingung gimana katanya apa dong? Apa katanya? Apa Jadi kayak apa katanya? Kayak ini. Iya dari kayak ini. Apaan? Ya pokoknya traveling tadi aku lebih suka backpacker sih. Backpacker. Aku lebih suka backpacker, jadi kita minimalin Meminimalisir betul budget. budget kita. Misalkan kita mau ke Jogja ya aku waktu itu naik kereta gitu. Misalnya kalian pasti pernah punya teman-teman kalau di jalan banyak omdonya, benar nggak sih? Om Dodi. Kayak lu nih, misalkan kita jalan nih sini, oke. Ustaz nggak jadi. Nah banyak banget. Om Dodi gitu. Om Dodi gitu gue. Iya, masuk nih. Aduh. Enggak gitu lah. Iya, pokoknya enakan tuh pas travel tuh dadakan atau ya setidaknya kita 2 orang atau 3 orang gitu. Kalau rame-rame itu kalau kita janjiin nih, misalkan minggu depan nih kita 7 orang dan segala macam sampai bikin grup itu pastilah kalian pernah ngerasain nggak jadi ya kan, benar nggak sih? Iya. Uh-uh. Tapi kita selalu jadi dong kalau traveling kita Ya, itu enakan enggak? kita selalu jadi kan. Kita selalu jadi kan kalau traveling. Ya udah nggak usah dibahas. Ayo lanjut. Oke, guys, pokoknya lebih enak tuh traveling sebenarnya backpackeran. Terus nggak harus ke luar negeri sih sebenarnya. Tapi bisa juga nanti ke luar negeri, mungkin aku bareng suami ya. Kita. Iya, bareng suami. Maaf lo yang Maaf ini. ya Om. Om, Maaf ya kakak ini kan Dede. Maaf ya kakak. ya pas traveling di Jogja itu kemarin aku searching di hashtag, muncul misalkan explore Jogja itu kan banyak banget ya, itu muncul spot-spot di situ unik-unik aku save-savein, terus aku jadiin gabungin misalkan kita ke apa tuh namanya? Tahu gue nggak tahu namanya apaan. Gunung Kidul. ya Gunung Kidul. Kok tahu sih? Gunung Kidul katanya tuh kata tukang kamera. Iya. Ya Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Nah, situ Gunung Kidul kan muncul tuh pantai-pantai apa aja. Jadi aku misalkan explore sekali tadi ke kota itu, jadi satu hari dapat tiga tempat. Dan aku tipikalnya mau foto satu tempat spot itu ya harus ganti-ganti baju. Kita ganti baju supaya kali itu beberapa hari gitu. Betul, ya. aku tahu sih gitu. Aku memang traveling kayak gitu. Jadi ya bawa basic aja kayak misalkan hitam, terus jilbab merah. Apa maksud tuh yang kita bisa cocokin buat dipakai lagi gitu. Yang tadi cuma bawa 1 koper, jadi aku bawa 3 koper pulang. Emang bener. 3 koper naik kereta lu bisa kebayangin kayak itu bawahnya. Ya Intan mungkin nonton ya, teman aku traveling cuma 2 orang mau cewek, kita naik kereta. Naik kereta. Bobok 1 orang 3 koper gitu bawahnya. Iya benar, kau tahu. Itu gimana itu? Ya kebayangkan gitu ya, memang
kita dan itu seminggu di situ. Dan aku explore semuanya di Jogja waktu itu, semuanya sampai anak Jogja pun juga nggak tahu itu di mana gitu itu di mana, karena aku orangnya langsung tep gitu loh. Jadi misalkan apa tuh yang jelas? tempat-tempatnya tempatnya gitu. Oh gitu. Sampai nggak ada kata lelah lah gitu kalau untuk traveling. Nggak ada kata lelah. Nggak ada kata lelah, bener udah gitu. Pas udah selesai udah dia masuk lelah. Baru udah selesai tuh lelah gitu traveling ya kan. Makanya untuk traveling jangan selalu kita mikirin tentang budget yang berlebihan sih. Yang penting kita bikin have fun aja. Itu sebenarnya yang bikin have fun tuh sebenarnya kita sendiri. Iya. Kalau gue sempat ketawa, gue mikir gini ya. Kita nggak boleh mikir budget berlebihan gitu ya kan. Tapi pas sampai rumah gitu istilahnya mikir, aduh duit gue habis gitu nggak sih kadang-kadang. Nah itu pasti banyak juga kayak gini. Jadi kita sebelum traveling kita harus harus buat misalnya income kita per bulan ya kita sisihin dikit aja gitu. Misalkan nggak harus, misalkan sebulan atau 2 bulan kita sisihin aja buat traveling. Aku nanti deh aku mau nabung 200.000 misalkan ya gitu, kita sisihin. Terus bulan lagi nanti siapa tahu kita bisa nabung 500.000. Nah dari segini nih kira-kira cukup kasih gitu. Jadi aku sama temanku berdua kita PT. You know PT? Tahu lah, patung. Bukan patung. Iya. Masa patung nanti muncul patung beneran di sini patungnya tuh. Jadi patungan. Jadi aku misalkan 700.000, dia 700.000. Karena kita kalau traveling bareng itu bakal pengeluarannya sama dong. Cewek bukan cowok nih. Iya cowok juga sama, kan juga sama. Beda cewek. Jadi intinya gitu. Jadi aku sama temanku tips travelingnya gitu. Jadi 7 tambah 7 ya berapa ya? 1.400.000. 14. Iya 14, 1.400.000 ya gitu. Lagi mancing lu sih, terus lu nggak sih? Gue masih nyatu, otakku masih sinkron. Ya dari situ terus kita misalkan makan kan keuangannya kita keluarin bareng sama gitu ya udah. Jadi malah sisa kita kemarin. Apa keuangan kita tadi sisa sisa. Gitu. Cewek cewek sisa traveling duit segitu ya, gimana bener, itu backpacker. Jadi kalian bisa cobain deh, misalkan traveling nih sama teman kalian, misalkan kamu punya 500 dan temanmu punya 500, cobain aja 1 juta nih budget kalian jalan-jalan yang ini aja, nggak harus ke luar negeri, yang kota-kota jauh-jauh ke Bali atau ke Lombok, kalau misalkan ke Jogja atau ke Bandung. Naik kereta aja kita backpackeran, justru kita ketemu orang-orang misalnya di kereta gitu, kita cerita, kita nemu pengalaman. Dan aku juga waktu itu di kereta nemu salah satu ibu-ibu. Jadi ibu itu minta foto terus. Dikira mirip apa gitu, padahal enggak. Bener nih, mirip apa? Ya begitu Pak travelingnya. Pokoknya banyak lah susah senang traveling yang aku alamin. Dulu kan gue mau ngebahas dulu cerita lu nih. Apa? Iya kata lu traveling ke Taman Bunga Nusantara. Aduh, itu ya. Kok tahu sih lu? Gue pernah denger cerita lu kayak gitu. Gimana lu ceritain deh itu semua? You know lah, balik lagi. Sabtu Minggu aku nggak pernah di rumah, oke? Sabtu Minggu pasti selalu ngancong. Siapapun itu teman aku yang free aku calling, misalkan lu ini enggak? Siap. Siap. Nah, salah satu temanku yang traveling lucu banget itu kita ketawa dulu banget sih. Soalnya ini traveling nggak di ini sih gitu. Temanku Nadia, dia dari Palembang. Halo Nadia. Kalau nonton ya jangan lupa like and subscribe ya Nat. Oke, mantap itu. Terus berdua sama dia, kita naik kereta. Pada akhirnya kita kesasar naik kereta, kita nggak tahu jurusannya kemana. Balik lagi ke kota-kota tua juga. Pokoknya itu pengalaman bener-bener misalnya, tapi seru sih gitu. Pada akhirnya malah kayak sorean gitu loh, jam 3 kita baru sampai ke Bogor. Tahu nggak perjalanan kita dari Cengkareng itu kita aduh, maaf ya kameramen, memang Cengkareng gitu sih. Cengkareng startnya seharusnya kan ke Bogor ya. Ini malah kita melancong ke kota tua. Jadi karena aku pertama kali naik kereta tuh kan ke kota tua, ya udah baru ke Bogor. Jadi kayak kita dimuter-muter gitu di Bogor. Kita bingung nih naik apa, karena kan kita bener-bener backpacker ya. Terus kita naik mobil kayak Kopaja gitu loh. Apa sih mobil apa? Ya Kopaja. Iya, kayak bukan angkot tapi bukan angkot. Bukan angkot tapi Kopaja. Bukan Kopaja.
kayak mobil minibus gitu. Ya mungkin, tapi nggak minibus. Apa gitu kayak tau lah, pokoknya jalur yang pokoknya mobilnya seperempat gitu ya, seperempat kecil ya kan, kayak Tayo gitu, tapi lebih kecil gitu. Gitu kan? Nanya kan, Pak ini jalan ke puncak enggak? Iya, ke puncak naik dong berdua. Berapa ya kosnya gini? Bener-bener berdua tuh. Ya udah bener-bener kita kena debu dan segala macam. Karena kan nggak pakai AC gitu kan. Beb kata teman mukaku gosong atau maksud tuh kena debu-debu, kena lapot gitu kan. Ya udah, malah kita nggak pakai masker gitu kan. Pada orang ngeliatin kayak aneh gitu, kita lihat tuh bawa tentengan properti foto gitu. Niat terniat. Niat banget, memang aku terus memang niat memang gitu. Terus ke sampai dong gitu situ. Tapi kita bingung, akhirnya kita naik Gojek juga nggak ada. Jadi salah satunya ya udah orang yang kena aja, Pak ini bisa nggak masuk ke dalam gitu. Kita nembak orang gitu. Kita bayar masuk situ ke Taman Bunga Nusantara dong situ. Di situ orang pada kendaraan pribadi semua dong dan segala macem gitu. Kita udah bulukan selama perjalanan, udah sampai udah mau tutup kali ya Taman Bunga Nusantara, kita sampai gitu kan. Ya udah kita handphone aja, foto cakap-cakap udah pulang sampai sorean. Jadi kayak sesuatu apa gitu, kayak pengalaman banget gitu loh. Tapi seru karena kan kita nikmatin momennya aja gitu. Berarti berawal dari situ ya, lu mulai suka foto tuh ya berawal dari traveling lu. Dari traveling gitu. Iya. Aku lebih suka traveling yang emang spotnya unik-unik gitu, nggak harus kayak gue unik kan? Unik nggak, men? Unik kan? Ya. Yain aja guys. Iya. Iya, terus tadi. Iya, unik. Oke. Terus ya, lanjut. Iya. Lanjut apa nih? Lanjut. Udah selesai. Udah selesai traveling, udah sampai Taman Bunga Nusantara, udah foto-foto semua itu udah ya kan, udah semua di foto-foto. Fotonya bagus-bagus nggak? Dapet cuma satu. Itu udah selebgram tuh begitu ya kan dari dulu ya. Yeah. Di foto-foto yang diupload satu. Yalah, masa iya kita bikin foto dengan satu yang sama gitu, posting gini doang. Ya pos cuma satu doang. Iya, cuma satu doang ya kan. Nah, dari traveling lo foto-foto suka di katalog gitu. Ya. Terus fashion show ya kan, demam panggung itu gimana tuh kalau demam panggung tuh lu ini ya apa ini ada tuh demam panggung ya kan, apa tuh ya kan deg-degan tuh ya kan, gimana supaya dulu relax gitu. Betul. Gimana? Jadi namanya juga first time di demam panggung, dan ini juga aku sekalian juga ya buat tip and trick karena banyak banget dari beberapa followersku juga mau jadi ke model, nggak cewek nggak cowok. Gue masuk gak jadi model, bukan model ya, model jauh kalender kali ya. Kalender 2021 apa 2030. Iya, lanjut. Jadi kita yang penting niat sih, niat. Satu, pede, itu penting. Pede Dulu dong. Pede, men. Lu mau jelek, mau cakep apapun, kalau lu nggak pede, ya tetap lu. Pede, dan itu poin penting sih menurut kita tampil di public ya, gitu. Dan itu kita harus kuatin mental juga, gitu. Karena banyak orang yang punya bakat, cuma mereka nggak pede. Itu sayang banget. Latih untuk pede kalian itu di depan kaca, kalian belajar, ngomong aja apa, misalkan kalian pegang aqua, nah aqua itu kalian jabarin aja aqua jabarin, bukannya minum aqua supaya fokus gitu. Bukan. Bukan. Jadi kita bikin simple aja kata-kata aqua ini sebuah air minum. Aqua ini dari satu brand. Jadi kayak kalian tuh deskripsikan aja aqua itu di depan kaca. Jadi kalian juga ngerasa oh ini aku ya seperti ini ya di depan kaca. Berawal dari situ sih. Jadi itu juga melatih public speaking kita. Jadi anggap aja di depan kita tuh orang. Padahal kita sendiri. Bukan gitu. Padahal kita sendiri. Nggak apa-apa kita dibilang misalkan orang gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita melatih mental kita buat percaya diri kita bisa dari situ juga. Terus pas awal juga aku juga memang nggak pede gitu. Memang orangnya bukan nggak pede di public, di depan ini di depan orang banyak. Aku lebih suka ya udah aku post terus di feed gitu. Pas ke ini nanti kalian nanti pas kalian akan ngerasain deh, pas kalian pertama kali di panggung tuh akan ngerasain gimana dak-diknya. Pokoknya gitu. Jadi kita harus melatih public speaking di depan kaca itu. Terus tarik napas dulu, terus kita keluar perlahan-lahan, kita latih itu juga pernapasan kita, karena kan kita ngomong public speaking juga itu beda ya,
kita ngomong sini sama di depan kamu tuh beda, karena kita coba latih itu aja. Nah, pas itu pertama kali catwalk itu pun juga Tahun berapa? 2016. Dari 2016 itu pertama kali aku disponsorin salah satu brand, dan aku harus terjun ke disponsorin tapi harus catwalk. Nah, aku bilang aku nggak ada basic, nggak apa-apa, kamu harus coba dulu dari situ gitu. Dari situ pas ini aku lihat istilahnya kok aku udah down tuh, yang lain pada bagus dan semuanya. Aku langsung mikir gini, yang lain bisa kok enggak. Nah gitu, kalian harus tanamin itu. Kok kamu bisa sih, aku enggak gitu. Nah kalian harus belajar dari situ. Jadi kalian kayak ada memotivasi diri sendiri gitu. Motivasi. Iya, bla 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 bla. Ribet banget sih. Iya, gimana sih gitu. Terus Udah ada di situ, terus ya udah menang kalah itu biasa ya. Nama juga aku juga pertama kali terjun dan masih kaku dan segala macam, belum ada basicnya gitu. Ya udah aku coba kepoin YouTube dan segala macam gitu dan segala macam. Jadi kayak otodidak gitu. Dari situ kalian juga akan berasa sih kalau kalian udah terjun ke panggung, nggak hanya ini, pokoknya ke panggung KMC atau misalkan catwalk atau apa gitu nampilin bakat dan segala macam di panggung, nyanyi gitu. Sekalian kalian udah terjun, pasti kalian kayak akan berasa ketagihan, pengen lagi, dan situ juga pengalaman kalian tuh akan makin banyak dan semakin diasah lagi, ya semakin banyak tampil berarti semakin banyak pengalaman dan semakin banyak ilmu dong. Iya dong, semakin banyak link, semakin banyak teman. Yang penting kita dalam sosial ini, kita mau ketemu dimanapun, kita harus istilahnya welcome sama siapapun. Ya, welcome sama siapapun. Karena ya rezeki kita bukan nominal dari uang ya, karena teman pun bisa rezeki kita. Aku alhamdulillah juga rezeki banyak dari beberapa courseku, dari teman-teman yang sering cuma ketemu sekali, rezekiku banyak dari situ juga. Kalau dari gua gimana? Temen dari gua gimana? Iya, apa ya? Apa dong? Jadi gimana dong, temen-temen? Cocok nggak gua berteman nih sama dia nih? jadi Fis udah ya, semua udah diceritakan tentang hidup lo, ya kan, pengalaman hidup lo semua sudah, pengalaman hidup kamu sudah diceritakan, ya, iya kan? Lu gue aja. Tadi aku kamu, gue. Okay. Pengalaman hidup kamu, ya kan, sudah diceritakan. Apakah kamu punya motivasi untuk teman-teman? Gimana caranya tuh kayak gitu? Jangan pernah gitu. Buat teman-teman di sana gitu. Apa? Jadi selebgram atau apa? Jadi dunia lo tuh ya, di dunia dari mulai pekerjaan, motivasi dari selebgram gimana gitu. Betul. Karena sebenarnya kita ini di hidup ini kita pasti punya tujuan. Benar nggak sih? Iya. Punya tujuan. Gimana kita harus menggapai semua tujuan itu dan target itu dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Oh iya, salah. Hidup kita, men. Kita lu aja kali gue enggak. Oh, beda ya. Iya, hidup kita nih, ceritanya kita berdua hidup nih. Iya. Hidup gue dan hidup gue, lu dan mereka. Gue kira hidup kita, ya lanjut lagi. Pokoknya kita punya target dalam hidup ini. Dan mengikut istilahnya banyak-banyak bersyukur sih. Bersyukur kepada Allah. Jadi nyanyi kan. Padahal pandai-pandai bersyukur. Ya, intinya satu, kita harus banyak bersyukur. Jangan pernah ngeluh. Walaupun lagi sakit hati nggak boleh ngeluh. Jangan. Kita strong man. Strong man. Berarti woman strong gitu. Harus bisa. Bisa apa? Intinya gini, yang lain bisa, kenapa aku enggak? Gitu aja. Terus aku dari dulu memang harus bersyukur. Terus namanya tim anak rantau ya, kita harus memperbanyak link luas teman-teman di sini. Karena kalau kita lagi ada apa-apa, nggak mungkin langsung cepat orang luar keluarga kita yang di kampung, yang langsung cepat backup kita sini, pasti kan orang-orang terdekat kita gitu. Gitu. Pokoknya bersyukur. Bersyukur. Terus jangan putus asa tadi. Jangan putus asa. Terus langsung ke ini aja. Apa aja? Langsung mulai kalian apa yang mau ingin kalian kembangkan. Misalkan nih kalian punya bakat atau kalian punya apapun sesuatu yang bisa kalian ingin tunjukkan ke orang lain. Kalau sebenarnya aku ini juga bisa gitu. Misalkan kalian kita bisa. Aku pasti bisa. Iya, kita bisa ya.
membangun rumah tangga. Ya kita bisa, ya intinya kita bisa. Terus Iya. Jadi gue misalkan bercanda ya, gue bercanda ya kalau jadi nonton bercanda. jadi buat kalian punya passion kayak aku, passionnya di dunia foto atau apa, aku kembangin itu. Misalkan kalian punya passion di bidang fotografi dan segala macam, videografi, kalian kembangin itu juga. Misalkan kalian punya passion di bidang makeup, apapun itu gitu, kalian kembangin aja gitu. Dan itu diri kalian jangan mencontoh, jangan kalian itu bukan diri kalian intinya gitu. Jadi kalian lebih bawa asik aja, enjoy aja gitu, nikmatin aja. Enjoy, kayak gue enjoy gitu ya. Enjoy aja. Enjoy. Karena aku juga prinsipnya gini, aku juga nggak nyangka aku bakal seperti yang sekarang ini. Nggak nyangka Gitu. ya? Aku harus jadi selebgram nih, aku nggak pikiran seperti itu. Karena aku benar-benar ngikutin kayak mengalir aja. Karena itu kunci kita, karena kita tadi bersyukur dan kita selalu minta yang terbaik apapun yang dikasih sama Allah gitu, intinya gitu. Jangan pernah tinggalin sholat, terus banyak bersedekah juga gitu istilahnya. Karena rezeki kalau nggak bakal datang ke orang yang salah gitu porsinya sudah ada porsinya masing-masing gitu. Jangan pernah takut lah untuk berkaya juga, intinya gitu sih. Ya, pesan saya untuk Dede ya. Apa? Ya, tetap rendah hati, jangan sombong ya. Itu ya. Pesan saya ke Dede, tetap rendah hati dan jangan sombong kayak gitu. Ya udah. Cukup sampai di sini mungkin kali ya. Nanti kita lanjut lagi, nanti kita bakal collab nih. Narasumber gue gue bakal jadi partner Instagram gue nih nanti nih dia nih ya kan? Instagram, ingat Instagram, tulis gede-gede. Instagram apa emang? Di YouTube ya, YouTube. Bakal menjadi partner gue nanti kedepannya dia nih bantuin gue untuk jadi nanya-nanya orang gitu, nanya-nanya orang milenial katanya sih. Pokoknya buat kalian, ini collab kita pertama ya. Collab kita pertama nih. Kita. Oke, sekarang kita. Karena kita bener kan? Karena kita. Kita just di YouTube. Iya. Apa? YouTube. Oh, kita ada di YouTube gitu, bukan ada kita. Iya. Ya, pokoknya ini collab kita. Judulnya apa? Judulnya Ruang Milenial. Gini dong. Oh iya, kan gue kesini dulu, kesini baru. Gini. Lu begini. Wah, kok imutan dia sih? Lagi. Ya, tetap di apa deh? Pokoknya jangan lupa di like, tuh, di komen, subscribe. Karena kita akan terus update narasumber lainnya di Ruang Milenial ini. Karena banyak lebih yang seru-seru nanti ke depannya gitu. Dan gue juga selalu didampingin dia dia yang dampingin gue, men. Ya udah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, ntar itu mau belakangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.